Selamat siang kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta maupun pembicara. Selamat datang di acara Supply Chain Innovation Summit 2022. Perkenalkan, nama saya Primasari. Saat ini saya menduduki pekerjaan di bidang keuangan. Saya mendapatkan gelar CSCA pada tahun 2021. ISCA Indonesia merupakan penyedia jasa training dan sertifikasi pada bidang supply chain yang diakui secara internasional dan diotorisasi oleh ISCA US yang berdiri sejak tahun 2019. ISCA Indonesia memiliki 3 program sertifikasi, yakni Certified Supply Chain Analyst yang disingkat CSCA, Certified Professional in Logistic Management yang disingkat CPLM, dan Certified Supply Chain Manager yang disingkat CSCM. Supply Chain Innovation Summit adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh ISCA Indonesia sebagai wadah diskusi terkait isu terkini pada bidang inovasi dan improvement project yang telah diselenggarakan dari tahun 2020. Pada tahun ini, SCIS akan diselenggarakan selama 7 sesi, dengan 6 sesi online dan 1 sesi offline di Jakarta. Pada hari ini, tanggal 25 Juni 2022, merupakan sesi akhir online kita. Dan jangan khawatir, minggu depan kita akan ada sesi offline di Grand Sahid Jaya. Oke, untuk acara pada hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Masing-masing sesi akan dibawakan oleh 2 pembicara, yang kemudian akan diakhiri dengan Q&A. Untuk Q&A sendiri, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan pada kolom chat di samping. Jangan lupa tulis nama dan juga asal, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai sesi ini. Topik pertama adalah mengenai stable and agile activity with business mapping and responsibility assignment matrix methods. Topik ini akan dibawakan oleh Bapak Bona Damanik, CPLM. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Distribution Center Manager di PT Ajinomoto Indonesia. Bapak Bona sendiri mendapatkan sertifikasi beliau pada tahun 2021. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di STIT Yogyakarta. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Bona. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Nama saya Bona Surya Damanik, saat ini di perusahaan Ajinomoto Indonesia, dan saat ini saya juga menangani, sebagai job desk saya menangani section manager di distribution center, dan sekarang nanti akan menangani di bagian PPIC juga, PPIC dari factory Ajinomoto yang ada di factory Kerawang. Baik, tidak untuk mempersingkat waktu, saya ambil topik di dalam supply chain management yang sangat, menurut kami sangat penting, karena stabil operasional itu sangat penting di dalam semua kegiatan supply chain. Jadi saya ambil topik stable and agile activity with business mapping and RAM responsibility assessment metric method. Baik, saya mulai. Saya memberikan gambaran dan sharing buat kita semua bagaimana membuat aktivitas kita, baik mulai dari informasi, teknologi, semuanya berjalan dengan stabil, walaupun cukup banyak yang harus kita kerjakan. Sebagai gambaran,
dari apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama itu mengenai BPM itu sendiri. BPM itu Business Process Mapping, dan RAM itu Responsibility Assessment Metric, itu merupakan alat. Jadi ini alat untuk menunjukkan aktivitas pada sebuah proses kerja, juga fungsi karyawan atau employee kita pada sebuah aktivitas, posisinya di mana. Kemudian memberikan gambaran situasi dalam melaksanakan aktivitas baik karyawan itu sebagai bagian dalam suatu bagian atau section di tempat lain, departemen, dan bagaimana hubungannya dengan antar bagian lainnya di dalam organisasi perusahaan. Kemudian nanti saya menyampaikan situasi-situasi sebagai fakta yang sering kita mungkin jumpain di dalam organisasi maupun organisasi bagian maupun hubungan antar bagian dalam perusahaan itu masih adanya terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam sebuah aktivitas pekerjaan. Kemudian masih kita temukan persepsi yang berbeda-beda sehingga tidak stabilnya aktivitas dan letak masalah yang kita sulit menentukan di mana yang menjadi masalah atau sebenarnya bukan masalah, dan untuk menentukan improve yang harus kita lakukan. Kemudian pada akhirnya saya memberikan semacam sharing untuk arahan solusi bagaimana menggunakan business process mapping RAM dengan jelas untuk kestabilan kegiatan operasional dan untuk juga improve yang berkelanjutan itu bisa dicapai dengan clear. Yang pertama, saya masuk itu pertama kita harus memahami juga teori dari mind map, di mana mind map ini membuat diagram secara visual. Jadi untuk merekam, mengatur informasi sehingga jelas aliran dan tingkatannya. Jadi bisnis proses map ini dibuat seperti teori mind map. Jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat bagaimana teori mind map itu seperti dan bagaimana menerapkan di dalam organisasi. Jadi diagram secara visual dengan menentukan tema dari aktivitas. Jadi sekali lagi BPM ini sebagai tools juga untuk share KPI kita. Kemudian RAM ini sangat penting, ini juga merupakan tools untuk menentukan setiap personil itu dalam melaksanakan aktivitasnya di dalam setiap proses pekerjaan. Jadi nanti saya akan share juga, mungkin ada 4 fungsi yang harus digunakan dalam RAM itu, dalam sebuah aktivitas, fungsinya apakah dia sebagai pelaksana, melaksanakan kegiatan itu, atau fungsi personil itu dia memastikan, atau fungsi personil itu memeriksa, dan kepada siapa dia memberikan informasi hasil kegiatannya. Jadi objektif dari stable dan materi yang akan saya share ini ke Bapak dan Ibu itu kestabilan aktivitas dan kelincahan dalam mencapai visi misi, menghadapi tantangan di dalam organisasi, itu perlu kesamaan persepsi dalam semua personil di dalam organisasi. Jadi melalui bisnis proses map dan RAM akan terlihat semua aktivitas, lebih jelas memahami situasi dan langkah yang ditentukan mencapai tujuan organisasi kita. Sedikit menyampaikan, kira-kira secara gambaran kalau kita melihat perusahaan, organisasinya, di dalam organisasi ini sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, ada sales, ada yang juga bertanggung jawab terhadap inventory, ada yang general affair, ada human resource, ada production, dan ada bagian finance. Yang di mana semuanya harus berinteraksi, semua bagian. Dan kita harus juga ingat apa yang harus kita berikan di dalam interaksi antar bagian. Dan kadang di masing-masing bagian mempunyai KPI standar kinerja yang harus dicapai untuk mencapai visi misi perusahaan tersebut. Nah, di dalam hal inilah kita perlu menggali lebih dalam bisnis proses mapping-nya
dan RAM tadi, supaya semua ini bergerak, berputar, berjalan aktivitasnya dalam keadaan stabil. Seperti tadi di awal saya sampaikan, di bagian internal sendiri atau eksternal, kalau kita melihat dari poin SIPOK, supplier, input, proses, output, customer, tugas dan aktivitas masih belum clear, sehingga sering terjadi menjadi penyebab 6M yang tidak efektif atau efisien. Kemudian share KPI belum sesuai karena masih bersifat internal saja, masih finance saja, production saja, human resource, sehingga muncul yang ketidakstabilan. Kemudian juga dari sisi personil atau employee, karyawan kita, loading pekerjaan tidak balance. Ada yang terlalu banyak mengerjakan sesuatu, ada yang ini, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian fungsi karyawan di dalam aktivitas, tugasnya belum clear. Apakah dia sebagai yang mengerjakan, memastikan dalam sebuah aktivitas. Jadi dengan membuat business mapping ini, jadi ini sebagai gambaran, kita membuat diagram secara visual untuk merekam dan mengatur informasi sehingga dengan jelas aliran dan tingkatannya seperti apa. Setiap aktivitas di dalam bagian-bagian dengan menentukan kata tema dari aktivitas tersebut. Jadi tema dan dari aktivitas itu kita melihat dari SIPOK tadi. Ini contoh misalnya nanti Bapak dan Ibu, ini bagian Bapak dan Ibu letakkan di sini, hubungannya kemana-mana, ke bagian mana, standar yang atau KPI yang ditetapkan seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini contoh saya ambil sebagai ilustrasi contoh warehouse misalnya. Contoh warehouse karena saya berkecimpung di bidang distribution center, saya membuat business mappingnya seperti ini. Secara garis besarnya, warehouse ada operasional yang bersifat internal, eksternal, ada organisasi, policy, dan resources seperti apa, dan harapan atau visi-visi yang disampaikan apa. Kemudian KPI-KPI saya masukkan, apakah untuk melihat kesesuaian terhadap bagian-bagian yang lain. Ini tujuan dari business mapping tadi, mapnya seperti ini. Kemudian kita masuk, menunjukkan subjek. Jadi setiap bagian menentukan subjek dari kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatannya seperti apa. Jadi aktivitasnya itu seperti apa. Misalnya operasional internal, kita breakdown lagi lebih detail. Oh, ada penerimaan barang, outbound, capability dan kapasitas storage, handling, administrasi, dan report. Jadi dari main prosesnya ini kita breakdown lebih detail lagi. Kemudian kita breakdown lagi inbound itu seperti apa, proses terima inbound. Ini ada banyak proses yang harus dilakukan pada saat terima proses. Kemudian di sini kita melihat tadi untuk menentukan tema-temanya itu kita pakai metode SIPOK saja secara sederhana. Suppliernya apa, inputnya harus melakukan apa, proses yang dilakukan apa, outputnya apa, dan customernya bagaimana. Sehingga kelihatan di sini proses-prosesnya secara detail. Kemudian ketika kita sudah memahami tadi business map dan prosesnya apa, kembali kita melihat lebih dalam untuk menetapkan fungsi personil yang mengerjakannya seperti apa. Jadi setelah memastikan semua proses, kita menentukan fungsi personil di setiap aktivitas. Karena fungsi personil itu juga harus kita pastikan. Di sini kami menyebutnya RASCI, responsibility, artinya orang yang melaksanakan. Kemudian A itu accurate, memastikan, dan consult itu memeriksa, dan import yang menerima hasil terhadap kegiatan tersebut. Jadi tools-nya seperti ini yang perlu kita pahami di sini, tools dari fungsi personil. Kalau kita melihat di bawah, setiap personil itu harus mempunyai knowledge terhadap aktivitas itu, pengetahuannya seperti apa.
kemudian skillnya seperti apa dan motivasinya. Kemudian jobnya, spesifikasi jobnya harus seperti apa, kemudian gambaran pekerjaannya seperti apa, yang harus dia lakukan apa, dan aktivitas hasilnya seperti apa. Kalau kita melihat tadi contoh yang di slide sebelumnya, produk inbound itu contoh seperti ini. Nah, dari masing-masing proses ini kita tentukan personilnya seperti apa. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ini, siapa yang dimintakan opini atau sebagai atasannya. Biasanya konsul ini sifatnya yang di atasnya. Dan perlu juga kita pahami bahwa personil itu kompetensinya seperti ini secara umum. Ada yang pemula, ada yang sudah bisa bekerja sendiri, dan ada yang tingkatnya sudah naik, sudah bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ada yang levelnya juga sudah inisiatif, inovasi, dan punya motivasi kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Ketika bisnis map-nya sudah clear, prosesnya sudah clear di semua aktivitas, dan juga fungsi dari karyawan sudah aktivitasnya terhadap aktivitas sudah clear, mungkin kita akan melihat, jadi dalam sebuah kegiatan aktivitas, ketika kita sudah menentukan bisnis map tiap bagian, dan aktivitas subjek aktivitasnya sudah clear, dan fungsi personil sudah clear, dan kita juga bisa sharing kolaborasi dengan bagian lain, share KPI-nya cocok atau sesuai apa tidak, supaya pekerjaan kita lebih stabil dan bisa membuat mengalir. Jadi sebagai simpelnya, dia semua akan bisa kita kerjakan dibuat dalam bentuk sederhana Excel. Jadi Excel ini akan dari bisnis map itu kita bisa buat ini bisnis map, subjek pekerjaannya seperti apa, skopnya sampai mana, mungkin ini akan berhubungan dengan pihak lain, dan juga kita harus memahami sampai tipe pekerjaannya. Ada pekerjaan yang sifatnya rutin, ada yang tidak rutin, dan ada juga secara cycle time, hanya sebulan sekali atau weekly atau daily. Di sini nanti masing bagian akan terlihat jelas berapa subjek pekerjaan yang harus dikerjakan urutnya. Dan di sini tadi contoh saya sampaikan, misalnya namanya seseorang AA, fungsinya sebagai apa? Oh, manajer, dia menerima informasi saja cukup. Atau AB yang fungsinya sebagai foreman, ya dalam aktivitas subjek itu dia hanya dimintai pendapat, opini, dan ada asisten foreman, mungkin dia yang memastikan pekerjaan itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan ada group leader, mungkin dia sebagai staff, dia yang melaksanakan aktivitas itu. Ini tergantung dari organisasi-organisasi yang ada di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi dengan jelasnya bisnis mapping, KPI, dan fungsi personil, harapannya stabil dan lincahnya kita dalam aktivitas itu bisa cepat beradaptasi. Jadi harapannya kalau sudah clear di bisnis prosesnya sudah jelas, personelnya sudah jelas, jadi kita mungkin sudah memasuki di fase integrate. Jadi aktivitasnya sudah lebih menyatu, sudah bergandengan tangan jadi tidak ada lagi yang sifatnya aksi reaksi, masih sebatas belum mengalir dengan lancar. Jadi harapannya dengan terlihat jelas semua bisnis map, kolaborasi kita juga integrate-nya kita bisa berjalan baik, dan mungkin kolaborasinya juga bisa meningkat sehingga kita bisa lebih improve atau kemajuan di masing-masing bagian itu lebih cepat tercapai. Itu share kegiatan aktivitas yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Harapannya kita bisa
dengan clear, membuat business map dan responsibility tiap personil, sehingga komunikasi dan samanya persepsi dari masing-masing kegiatan maupun bagian bisa terjalin, integrasinya terjalin, sehingga visi misi apa yang diharapkan dari masing-masing perusahaan bisa tercapai dengan baik. Demikian, jadi tadi sehingga dengan bisnis map itu tadi saya sampaikan tadi lebih realistis karena tadi kita di awal sudah menyampaikan share KPI. Terkadang KPI terlalu tinggi jadi tidak realistis atau tidak bisa mengukur karena ada sesuatu yang belum clear, belum jelas dan belum bisa tercapai. Harapannya dengan semuanya terlihat jelas, semuanya bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini untuk stable dan agile activity dengan menggunakan business map dan RAM yang saat ini dan sudah menjadi kebiasaan kita untuk di-share ke semua bagian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan ke moderator Ibu Prima. Terima kasih kepada pembicara kami, Bapak Bonada Manik, atas presentasinya. Sebelum kita memulai topik selanjutnya, saya mau Bapak dan Ibu peserta maupun pembicara untuk membagikan suasana Supply Chain Innovation Summit 2022 ini dan encourage teman, saudara, dan semua kolega pada salah satu sosial media kalian semuanya seperti Instagram Story atau LinkedIn Post. Kemudian tag atau mention akun ISCA Indonesia pada akun LinkedIn atau @ISCEA Indonesia pada akun Instagram. Jangan lupa meriahkan dengan tagar SCIS 2022. Satu pemenang acak akan diumumkan setiap minggunya pada sosial media ISCEA Indonesia dan berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dengan topik How to Improve Accuracy of Overs Vendor to Reduce PR to PO and Avoid Stop Machine of Mills pada case study Asia Pulp and Paper Sinarmas. Diskusi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Dan Alexander, CSCA. Beliau mendapatkan sertifikasi CSCA pada tahun 2020. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan kepada Bapak Den. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Saya mohon minta izin ya untuk bisa menutup kamera ya, agar stabil jaringan internet bisa stabil ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bisa meluangkan waktu untuk di siang hari ini untuk bisa datang dan juga melihat untuk SCIS di siang hari ini. Baik, untuk saat ini topik yang saya ambil itu bagaimana saya bisa meningkatkan akurasi dari penawaran spesifikasi vendor ke company saya sebelumnya di APT Sinarmas untuk bisa menghindari stop mesin. Dengan juga beberapa pertimbangan lainnya seperti juga beberapa SOP yang saya memang sudah kerjakan sebagai seorang profesional di bagian procurement. Baik, bisa di slide selanjutnya. Ini beberapa work experience saya sebelumnya. Saya bekerja di Asia Pulp and Paper Sinarmas sebagai seorang procurement. Dan juga saya pernah magang di PT Grand Tonton Indonesia sebagai seorang HRD admin, dan juga di PT Sungai Bekasani Sukses sebagai quality control internship, dan juga saya mengambil edukasi di sarjana teknik industri di Universitas Tarumanegara. Bisa selanjutnya lagi. Oke, saya mengambil salah satu pepatah yang dimana saya mengambil salah satu pepatah yang dimana saya ambil di everythingsupplychain.com bahwa organic procurement itu memang bisa men-savingkan beberapa banyaknya efektivitas dan efisiensi dari
modal yang dikeluarkan dari suatu bisnis. Sehingga saya rasa procurement ini menjadi salah satu sektor penting dalam bisa melakukan efektivitas dan juga efisiensi dalam pengeluaran modal untuk bisa melancarkan suatu usaha di sebuah bisnis. Oke, lanjut lagi di slide selanjutnya. Oke, saya ada di siang hari ini saya akan mengambil 5 topik, yaitu di company profile Asia Patent PP Sinarmas dan juga procurement MRO, problem identifikasi yang saya temukan, dan juga root cause identification, dan juga summary-nya. Hal-hal yang mungkin tidak kalian ketahui tentang pembuatan kertas dan produk turunannya. Kertas dan turunannya dihasilkan dari pohon akasia dan eukaliptus, bukan dari pohon lainnya, apalagi dari hutan alam. Penanaman bibit pohon juga hanya boleh dilakukan di dalam hutan tanaman industri atau HTI yang telah dilindungi ketat oleh undang-undang. Batang kayu selanjutnya akan dipanen setiap 5 tahun. Setelah itu akan ditanami bibit pohon lagi di lahan yang sama. Begitu seterusnya seperti sebuah siklus, jadi tidak membuka lahan baru. Batang kayu yang sudah bersih tersebut kemudian dicacah dan dimasak ke dalam tangki raksasa seperti ini nih guys. Hasilnya namanya pulp atau bubur kertas. Baru deh pulp ini diolah sesuai kebutuhan, menjadi kertas dan berbagai produk turunannya yang kemudian siap didistribusikan. Gimana, keren kan? Maaf Pak Din, suaranya sepertinya dimute. Oke, berikut gambaran singkat dari Asia Patent PP Sinarmas yang dimana merupakan dari anak perusahaan Sinarmas Group, yang dimana ownernya dari Pak Eka Cipta Wijaya, yang dimana Asia Patent PP Sinarmas ini bergerak di bidang perusahaan kertas dan juga pulp atau tisu. Pulp dan tisu. Berikut produk-produk yang bisa saya lihatkan, yaitu di produk Sidu, Paseo, tisu Nas, tisu Joli, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya saya bekerja di procurement MRO, yaitu maintenance operation. Nah, sebenarnya procurement MRO itu procurement yang melakukan pengadaan barang, yaitu material group spare part, yang dimana dipecah menjadi maintenance operation di bagian mechanical, consumable, electrical, dan OEM. Sebenarnya perbedaannya itu kalau di mechanical kita bagian di permesinan, kalau consumable kita bagian dari liquid seperti oli dan juga baterai dari sebuah mesin dan lain sebagainya. Kalau di electrical pun kita biasanya kepengurusannya itu lebih ke bagian aki dan juga spare part yang berhubungan dengan listrik. Dan juga untuk OEM itu biasanya spare part yang tidak bisa digantikan atau disubstitut dengan brand-brand lainnya, yang dimana sudah satu kesatuan dengan mesin yang sudah kita punya. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, problem identifikasi yang saya temukan itu memang procurement ini selalu struggle ketika kita melakukan proses check spec. Yaitu waktu itu produk yang saya pegang waktu itu flexible coupling. Yang dimana flexible coupling ini sebenarnya berhubungan dengan mesin paper dan juga mesin tisu yang dimana digerakkan oleh mesin gearbox. Dan juga banyak juga PR yang harus kita kerjakan untuk bisa mereduce PR ke PO di bawah 2 minggu. Dan juga di saat itu ketika saya bekerja belum terpikirkan terus untuk bisa meningkatkan akurasi spesifikasi dalam penawaran barang dari vendor. Oke, selanjutnya lagi. Nah, sehingga ini gambaran singkatnya untuk flexible coupling itu memang dia berhubungan dengan mesin gearbox. Waktu itu mesin gearbox itu memang kita ada di bagian mesin tisu dan juga mesin pulp. Sehingga banyak sekali perintilan-perintilannya yang memang menjadikan bahan pencari untuk pengadaan spare part. Nah, saat itu saya pegang di flexible coupling. Jadi berikutlah gambar flexible coupling yang dimana berhubungan dengan mesin gearbox. Banyak sekali ukuran dan juga jenis-jenis tipe karet yang dimana bergabung di flexible coupling. Selanjutnya lagi. Nah, inilah workflow yang biasanya saya kerjakan sehari-hari di procurement MRO. Saya melakukan
dapat create PR dari user, yang dimana langsung PR itu langsung ke PGR saya atau ID saya, dan juga di situ saya langsung melakukan pengiriman penawaran spare part yang apakah dari vendor itu bisa memberikan saya penawaran harga dan juga spesifikasi yang saya minta. Dan juga disitulah saya lakukan cek spek dengan user saya. Jika memang sudah oke, akan saya tawarkan lagi harga terbaik untuk bisa saya assign dalam pembelian barang. Oke, selanjutnya. Nah, inilah root cause effect yang saya memang cukup sederhana ya. Memang proyek saat ini yang saya kerjakan yaitu memang kurangnya akurasi penawaran dari flexible coupling, yang dimana memang banyaknya variasi spare part yang saya punya, dan juga belum ada standarisasi mesin yang dimana kita setiap pabrik itu berbeda-beda, dan juga berbeda dengan ukuran dari produk spesifikasi yang setiap ditawarkan, dan juga dari tipe material pun kita selalu berbeda dengan material-material lainnya dari pengukuran bor dan juga tipe bor dari flexible coupling tersebut. Dan juga untuk mesin pun juga kita terkadang kali juga terkendala di bagian minimum maintenance, dan juga kita juga tidak bisa menggantikan dengan spare part lainnya. Dan juga untuk manpower, seperti negosiator pun juga seringkali gagal dalam melakukan negosiasi, karena memang terlalu tingginya variasi spare part yang kita punya. Dan juga kita kurang begitu paham mengenai produk knowledge-nya, yaitu dari flexible coupling ini. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga solusi yang saya propose yaitu dari technical checklist, yaitu di mana tipe coupling dan juga dimensi coupling dan juga list dimensi dari coupling itu yang dapat ditawarkan dari vendor ke EPB Sinarmas atau dari negosiator-negosiator seperti saya. Nah, di mana di situ saya buatkan technical checklist-nya dari tipe yang saya inginkan dan juga ukuran yang dibutuhkan oleh user di lapangan pabrik. Sehingga ini selalu diisi dulu oleh user untuk dikasih ke saya agar saya bisa tahu kira-kira apa sih permintaan detail yang mereka inginkan di setiap ukurannya. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Nah, sehingga di sini ada beberapa perbaikan yang dimana sebelum di assignment PR ke saya, user itu harus diisikan dulu technical checklist itu. Dan juga setiap penggerik RFQ dan juga bid invitation ke potensial vendor, negosiator sudah harus bisa memberikan technical checklist apa yang diinginkan dari user ke para vendor potensial. Sehingga dalam proses check specification pun jauh lebih cepat dan efisien, karena kita sudah lebih tahu kira-kira ukuran detailnya akan seperti apa, dan juga vendor-vendor lain yang sebelumnya tidak pernah ikut tender bisa ikut tender dalam melakukan penawaran spesifikasi yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang sudah ada. Sehingga summary selanjutnya di slide selanjutnya. Sehingga bisa saya katakan untuk 80% achievement PR TPO sudah berhasil di bawah 2 minggu. Sehingga dalam melakukan lead time pun dalam pemenuhan barang jauh lebih cepat. Dan juga akurasi spesifikasi jauh lebih akurat dengan adanya TCL ini. Dan juga kita lebih dapat potensial vendor untuk menghindari single vendor yang selama ini sudah beberapa kali tender kita hanya mendapatkan single source saja yang menurut saya agak cukup berbahaya. Dan juga kita dalam penyusunan technical checklist ini tidak membutuhkan banyak biaya investasi. Dan juga dari negosiator pun kita bisa mempropose win-win solution dengan user maupun user pun maupun manajer dari tim marketing dari vendor. Dan juga lebih efektif dan efisien ketika melakukan cek spesifikasi. Jadi sekian memang untuk project mini, lebih tepatnya memang mini project yang dimana juga cukup high impact di tempat kerja saya saat ini yang sedang masih tetap dipropose ya. Oke, sekian memang presentasi saat ini. Sebelumnya saya minta maaf jika memang saya cukup kurang ya, karena memang situasinya sedang di luar tempat itu aja. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator.
Oke, terima kasih Bapak Dean untuk presentasinya. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, bisa lewat kolom chat atau bisa langsung raise hand. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau raise hand atau yang mau bertanya? Oke, mungkin ini dari saya dulu. Saya mulai dari pertanyaan saya kepada Pak Bona. Boleh tidak Pak, kalau saya bertanya nih Pak? Ya, boleh. Boleh ya. Terima. Oke, jadi gini Pak, ini kan topik Bapak mengenai bisnis map dan juga subjek aktivitas tadi ya. Nah, dikatakan bahwa itu untuk menciptakan idea Bapak itu adalah stable dan agile activity. Nah, kondisi kita saat ini, maksudnya mungkin kita sudah familiar ya dengan kondisi logistik yang saat ini iklimnya kurang baik gitu Pak. Nah, apakah stable dan agile ini bisa dicapai Pak dengan keadaan yang extraordinary gitu? Ini lingkupnya kan kebetulan sekarang masalahnya secara global. Kalau kita kerucutkan ke dunia bisnis, apakah memang stabil dan agile itu bisa terus diterapkan gitu Pak? Mungkin Pak Bona bisa menjelaskan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Prima. Jadi kata kuncinya di sini, Mbak. Jadi ketika kita sudah memahami masing-masing di bagian itu bisnis prosesnya seperti apa, dan kemudian kita juga sudah secara organisasi sudah share KPI-nya, dan jika terjadi situasi seperti yang saat ini terjadi, artinya apa? Ketika sesuatu yang katakanlah bad news terjadi di bagian lain, otomatis akan mempengaruhi bagian lain juga. Nah, di situ kata kuncinya, jadi setiap bagian itu akan mempunyai action yang bagaimana terhadap situasi yang saat ini. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi semua itu melakukan action sesuai dengan situasi yang berhubungan karena sudah terlihat bisnis dari proses bisnis map-nya. Nah, jadi dalam artian situasi bad news apapun yang terjadi di bagian-bagian yang lain bisa kita lihat dan kita bisa melakukan action untuk tetap menjaga stabilitas aktivitas. Itu yang paling penting dengan kita saling share informasi itu. Jadi kalau di kita itu yang paling utama bad news first. Nah, sehingga kita bisa menjaga kestabilan aktivitas. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Prima. Ya, terima kasih Pak Bona atas jawabannya. Sebenarnya sih mau tanya lebih lanjut, cuman nanti mungkin materinya juga terkait dengan materi yang diberikan oleh Pak Fajar. Jadi mungkin kalau saya nanti lanjut ke yang nanti aja ya, mungkin Pak Bona juga bisa combine nih menjawab sama Pak Fajar nanti gitu. Oh, sekarang kita ada yang raise hand nih dari Pak Andre Joshi. Silakan Pak, bisa di-unmute. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, mau tanya ke Pak Damani. Ini bisnis map-nya itu kan create-nya berdasarkan pengalaman atau memang teori yang sudah ada. Lalu apakah ini kan di perusahaan Jepang ya, Ajinomoto, apakah juga ada mengambil sistem juga dari SOP-nya Jepang lalu dimodifikasi, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kayaknya agak kompleks banget ya, itu
penerapannya di masing-masing departemen itu caranya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, boleh saya tanggapi langsung ya. Terima kasih Pak Andre. Ya, memang pertanyaan pertama tadi bisnis map ini berdasarkan pengalaman atau ada teori. Ya, kalau tadi di awal di slide saya, secara teorinya sekarang sudah banyak digambarkan ya bagaimana membuat bisnis map terhadap aktivitas-aktivitas kita. Itu bisa dilihat di teori, dan teori itu juga secara ini kami terapkan di bagian-bagian kami, semuanya diterapkan, sehingga masuklah ke bagian yang lebih detail, katakanlah departemen bagian seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di slide itu, ternyata di masing-masing bagian itu banyak aktivitas yang harus kita benar-benar breakdown, dan banyak aktivitas yang sifatnya bagian itu sendiri atau internal, dan ada aktivitas yang berkaitan dengan di luar bagian itu sendiri. Ya, jadi itu juga memang harus kita buat, kita tulis, kita gambarkan. Memang terlihat kompleks Pak, tetapi di situ kita memahami bahwa situasi-situasi yang terjadi karena ada perubahan-perubahan kecil atau perubahan yang cukup signifikan terkait aktivitas-aktivitas di bagian lain yang mempengaruhi aktivitas kita. Nah, jadi banyak aktivitas, apalagi pada saat pandemi ini, contoh dokumen-dokumen yang tadinya hard copy menjadi elektronik, itu bagaimana aktivitas perubahan-perubahan itu. Sehingga dengan kita melihat semuanya secara detail, artinya semua itu cepat kita bisa take action. Actionnya apa yang harus kita lakukan sehingga semua bisa berjalan dengan baik lagi sesuai dengan perubahan-perubahan atau situasi atau bad news yang terjadi. Kira-kira begitu. Jadi kita juga dengan cepat bisa berpikir mengambil action yang baik sifatnya improve maupun yang baik sifatnya menstabilkan kegiatan perubahan-perubahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pertanyaan dari Bapak Andre. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Bona. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum balik lagi ke pertanyaan, ada nih di kolom chat kepada Pak Bona. Saya mau bertanya dulu ke Pak Dean, ini bisa nggak nih Pak Dean? Halo Pak Dean. Pak Dean. Oke, mungkin saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Bona lagi ya. Ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Arkadi, Pine Hill Arabia Food, kepada Pak Bona. Bagaimana cara kontrol Bapak untuk memastikan setiap employee bisa bekerja sesuai dengan RAM-nya dan menjaga agar keseluruhan activity tetap stabil dan agile? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi apalagi di dalam industri yang sifatnya produksi atau seperti sifatnya yang memerlukan jumlah personil yang cukup banyak. Ya, itu tadi Bapak, ketika kita sudah bisa memetakan aktivitas di dalam sebuah bagian, setiap bagian, dan kita sudah memahami key result dari aktivitas itu seperti apa, berarti nanti kita akan assign orangnya seperti apa. Nah, dalam menentukan personil, itu juga kita akan melihat, ya pasti melihat dari knowledge masing-masing personil, skill-nya, dan juga dari sisi motivasinya. Nah, terhadap itu, ini mungkin kalau di awal kita menentukan standarnya, KPI dari aktivitas itu mau dicapai seperti apa, seperti itu. Jadi kita melihat fungsi orangnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Saya kira dengan melihat masing-masing aktivitas dan melihat bisnis proses lebih dalam dan baik, mungkin nanti ke depannya itu kita akan melihat dengan jelas tingkatan level dari masing-masing personil itu.
apakah dia bisa sebagai pekerja saja, atau dia sudah bisa bekerja secara mandiri, dan atau dia juga sudah bisa bekerja menyelesaikan masalah-masalah di dalam sebuah aktivitas pekerjaan itu. Jadi kelihatan setiap hari nanti atau katakanlah setiap bulan pada saat kita melakukan review atau report monthly itu kelihatan standar-standarnya tercapai apa tidak. Nah, biasanya saya kalau standarnya terlalu mudah dicapai kita taikkan. Itu yang terjadi improve. Seperti itu Bapak dalam melihat, dalam memahami kompetensi atau memastikan kemampuan personil dalam aktivitas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Prima. Masih ada, Mak? Ayo. Oh ya, terima kasih Pak Bona. Untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, mungkin materinya agak berhubungan dengan Pak Bona, tapi kita akan break dulu selama 3 menit. Acara saya kembalikan kepada panitia. Boost your confidence and your career in logistics and supply chain management. Start your journey with ISCEA Indonesia. Oke, selamat siang Bapak Ibu hadirin semuanya, peserta SCIS dan para pembicara. Pada siang hari ini saya Ahom mewakili ISCA Indonesia akan memberikan beberapa pengumuman terkait upcoming classes dari ISCA Indonesia. Yang pertama, kami ada kelas CSCA Certified Supply Chain Analyst Batch 22 yang akan mulai pada 4 sampai 11 Juli tahun 2022 dengan batas pendaftaran 29 Juni tahun 2022. Nah, siapa sih yang cocok untuk mengikuti program ini? Yaitu Anda sekalian yang sudah mengenal supply chain management dari tingkatan dasar, bisa dari mahasiswa ataupun entry level di perusahaan, seperti itu. Lalu untuk program yang kedua ada CPLM, Certified Professional in Logistics Management, batch 10, tanggal 21 hingga 28 Juli tahun 2022, dengan batas pendaftaran tanggal 15 Juli tahun 2022. Nah, CPLM ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu yang memang ingin tersertifikasi khusus di bidang logistik. Dan untuk persyaratan pendaftarannya beda dari CSCA yang sebelumnya, yaitu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang logistik, seperti itu. Untuk pendaftarannya, CSCA, CPLM, dan CSCM bisa diakses di iscaindonesia.com/link. Dan yang terakhir ada kelas yaitu Certified Supply Chain Manager, batch 11, tanggal 1 sampai 13 Agustus tahun 2022. Batas pendaftarannya 26 Juli tahun 2022. Nah, kelas CSCM ini lebih cocok untuk Bapak dan Ibu yang sudah bekerja setidaknya 2 tahun di bidang supply chain sehingga sudah tahu dasar-dasar supply chain dan ingin menambah pengetahuannya di bidang supply chain dan diakui secara internasional, seperti itu. Untuk pendaftaran, sekali lagi saya ulangi, bisa dilakukan di iscaindonesia.com/link atau menghubungi kami di WA, email, ataupun sosial media lainnya. Oke, baik. Sekian pengumuman dari saya terkait upcoming classes. Saya kembalikan lagi ke Ibu Prima. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan memulai lagi sesi akhir kita yang akan dibawakan oleh 2 pembicara kita. Sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Fajar dengan topik penilaian kesiapan penerapan teknologi baru di area supply chain. Pak Fajar sendiri merupakan
Licensed Practitioner of Neuro Linguistic Programming yang disertifikasi pada tahun 2012. Beliau juga Certified Supply Chain Manager pada tahun 2020. Kepada Bapak Fajar, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Prima atas kesempatannya. Saya share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, selamat siang menjelang sore, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah ISGEA sudah mengundang saya untuk bisa terpilih sebagai salah satu pembicara. Sebenarnya ini adalah sharing dari apa yang sudah saya alami selama ini, kemudian juga yang saya terapkan di perusahaan sekarang. Kenapa disebut sebagai penilaian? Dikarenakan memang kalau kita lihat dari sisi penilaian, karena beberapa kali ketika kita melakukan penerapan teknologi ataupun sistem baru, itu biasanya ada beberapa perusahaan yang akhirnya terburu-buru gitu ya. Kemudian ada juga yang memang segera dan akhirnya secara implementasi itu akhirnya seperti percuma gitu ya. Dan itu ada juga di tempat kami yang demikian, sehingga akhirnya kembali lagi ke cara-cara lama gitu ya. Oke, ini background saya secara pengalaman kerja 3 tahun di salah satu perusahaan otomotif, tapi ini lebih ke baterai. Kemudian saya 9 tahun di farmasi Bristol Myers Squibb, sekarang jadi Taiso Pharmaceutical Indonesia. Kemudian 5 tahun ini gabungan, saya pindah-pindah ya dari GSK, kemudian ada Etika, Fresenius Kabi, kemudian Calbio. Calbio ini adalah salah satu perusahaan Kalbe bergerak di Bio Farma. Tapi saya juga tidak lama karena waktu itu jarak terlalu jauh. Kemudian 3 tahun saya di Suntory Garuda Beverages. Ini ada saya memegang 9 warehouse dan distribusinya di nasional. Kemudian ada current company saya di Bukit Mega Masabadi. Awalnya saya memegang logistik, kemudian akhirnya saya diberi tanggung jawab lebih di supply chain. Dari planning, proses pembelian ke supplier kita di luar negeri gitu ya, kita import karena 60% kita produknya adalah import ya. Kemudian dari proses distribusi, warehousing sampai dengan diterima oleh customer. Ini adalah B2B company, jadi bukan B2C ya. Dan ini cukup bernilai dan terbesar salah satu di Indonesia untuk distribusi produk resin atau biji plastik di Indonesia. Oke, balik ke Bukit Mega, bahwa untuk supply chain strategi biasanya ini seperti yang diajarkan waktu di CSCM dulu, waktu saya ambil sertifikasi, kita ada 2 strategi di supply chain. Yang pertama adalah responsive supply chain, kemudian juga ada efficient supply chain. Nah, kebetulan di Bukit Mega kita itu jatuhnya di commodity products ya, commodity products, maka efisien supply chain dan efisiensi proses kita secara dari hulu ke hilirnya itu memang benar-benar perlu direview lagi. Nah, ini adalah proses yang ada di kami saat ini karena kami adalah distributor gitu ya, jadi tidak ada proses manufacturing. Maka di sini dari proses planning sampai dengan proses pengiriman ke customer kita, yaitu bisnis ya, pabrikan terutama, sangat-sangat kita perlukan adanya efisiensi di berbagai hal gitu ya. Yang pertama dari sisi planningnya, kemudian dari sisi akurasi stoknya, kemudian juga dari sisi import cost terutama, kemudian juga dari warehouse cost dan serta transport cost gitu ya. Jadi yang diperlukan untuk efisien supply chain di area kami saat ini adalah speed, akurasi dan juga cost tentunya. Saya rasa ini di semua perusahaan hampir sama lah ya.
Mungkin ada hal yang lebih di tempat lain, tetapi 3 hal ini yang memang kami sangat concern gitu. Oke, untuk tahun 2022 sampai 2023 kita akan lakukan namanya Supply Chain Control Tower yang akan kita buat di head office di Jakarta, dan ini akan connect dengan segala hal data dan juga akurasi serta visibility data dari proses planning sampai dengan dashboard-nya nanti ya kita akan munculkan juga dari sisi supplier, kemudian warehouse ya, baik warehouse capacity-nya, kemudian warehouse management system, kemudian TMS juga next-nya kita akan proses. Maka kita sebut di sini kenapa transisi ya, kita mau transformasi dari hal yang manual sampai ke by system gitu ya. Nah, di sini yang saya sampaikan ke BOD waktu itu adalah bahwa transformation ini bukan cuma kita ganti sistem saja gitu ya, tetapi juga transformasi atau menggunakan sistem baru ataupun cara-cara baru itu pasti harus mindset-nya dulu dan kemauan dari semua stakeholder gitu ya. Karena kalau kita bicara new teknologi ketika owner ataupun BOD gitu ya, dia sudah tidak mau ya better tidak usah dilanjutkan gitu ya. Kemudian juga dari yang ada tim juga masih belum siap ataupun tidak mau, nah itu yang perlu kita lakukan, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk bisa merubah mindset-nya, kemudian knowledge-nya juga. Jadi kalau saya bagi dalam 5 step, ini berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah dari sisi grand design-nya, ya inilah yang kita akan propose ke tim BOD atau tim top management. Ya kita maunya seperti apa dari sisi supply chain gitu ya. Kemudian baru kita assessment. Nah, disinilah nanti proses penilaiannya itu seperti apa. Proses penilaian yang saya tampilkan nanti juga adalah berdasarkan experience ya, bukan teori sebenarnya. Tetapi hal ini cukup efektif ketika akhirnya kami sudah mencapai step keempat saat ini. Ya, untuk step ketiga lebih ke mindset dan ke new way-nya seperti apa. Misalnya kita nanti akan kasih contoh-contoh ke mereka, kemudian juga sebenarnya sadar nggak sadar mereka sudah menjalankan itu sehingga nanti mereka akan bisa mengimplementasikan sistem-sistem yang baru nanti, gitu ya. Oke. Nah, ini lebih ke background-nya. Ini dari Bentley and Witten ya, di 2007. Ada 10 prinsip untuk penerapan atau mendevelop satu teknologi ataupun sistem. Yang pertama, yang pasti user harus dilibatkan ya, karena banyak pengalaman manajemen ataupun manajer mungkin lebih hebat gitu ya, tetapi sometimes ketika floor tidak dilibatkan, akhirnya percuma gitu ya. Artinya teknologi ataupun sistem baru ini yang harusnya kita harapkan mungkin 90% bisa berjalan baik di awal gitu ya, mungkin itu akan lebih rendah. Kemudian pastikan bahwa sistem itu memang punya pendekatan problem solving ya, jangan menambah mereka suatu kerjaan yang lebih gitu ya, tetapi akhirnya justru malah tidak running gitu. Kemudian pastikan aktivitasnya dilakukan berfase, karena memang seperti kita gitu ya, kita juga dalam hidup punya fase, tidak mungkin kita langsung jump ke newest teknologi, sedangkan pekerja kita adalah orang-orang lama yang sudah 30 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun. Kalau di tempat saya itu ada 30 tahun ya bekerja, dan itu memang butuh sesuatu yang perlu pendekatan yang berbeda gitu. Kemudian pastikan didokumentasikan. Kemudian setelah itu pastikan ini kita mempunyai standarisasi ketika nanti akan berjalan, dan manage pasti untuk proyeknya. Kemudian ini bahwa sistem ini adalah investasi ataupun teknologi baru ini adalah investasi, dan itu harus ditanamkan ke setiap stakeholder yang terpengaruh dengan sistem ini, bahwa tidak mau jalan itu berarti ataupun
sulit untuk menyesuaikan, berarti kita ada investasi yang sia-sia gitu ya. Nah ini harus memang secara mindset dan behavior harus terus-menerus kita ingatkan. Kemudian jangan takut untuk merevisi scope, ini terutama dalam masa project ya. Jadi yang existing proses kalau memang itu sudah tidak efektif, ya kita rubahlah scope-nya gitu ya. Kemudian ini jangan lupa untuk dibagi-bagikan ya, maksudnya part by part untuk dilakukan. Kita ada masalah, selesaikan gitu ya. Kemudian pastikan sistemnya ini adalah memang bukan sistem yang hanya saat ini jalan, tetapi juga sistem ini adalah sistem yang memang akan tumbuh terus ya. Contohnya di kami ketika ingin meng-create satu control tower, bukan hanya dari sisi transportasinya yang akan kita monitoring, tetapi juga dari sisi planning dan keseluruhannya, sehingga itu akan growth terus gitu ya, perubahan akan menyesuaikan terus gitu. Oke, kenapa sih butuh assessment sebelum implementasi? Ini yang saya galakan ke tim gitu ya, tentunya. Yang pertama bahwa investasi pasti perlu uang gitu ya, dan jangan pernah mengekspand sesuatu untuk yang waste gitu ya, untuk sesuatu yang buang sia-sia. Ya, bukan untuk hebat-hebatan sistem kita ataupun teknologi kita, tetapi memang benar-benar itu memiliki ROI yang tepat gitu ya. Kemudian berdasarkan experience saya bahwa mindset, knowledge, dan behavior terutama di lapangan itu penting sekali sebelum kita menerapkan ini, karena ini akan mempercepat proses. Kemudian mungkin beberapa company tidak memaksimalkan teknologi yang sudah di-apply, sehingga akhirnya yang terburuknya adalah mereka akan kembali lagi gitu ya ke sistem yang lama, dan itu harus terulang lagi. Mungkin ada orang yang akhirnya pindah ketika dia resign gitu ya, dia sudah menerapkan teknologi, dia resign, akhirnya tidak terimplementasi, balik lagi, kemudian ada lagi satu project lagi tambahan untuk melengkapi dan lain-lainnya. Nah ini yang harus harus jelas untuk keseluruhannya maunya seperti apa gitu ya sistem kita ataupun teknologi yang akan kita terapkan next ke depan. Itu jangka panjang. Oke, ini contoh assessment kami di Maret waktu itu di 2021. Apa sih tujuannya? Kita mau konfirmasi nih. Ini proyeknya contohnya adalah WMS ya, very simple sebenarnya. Tetapi di tempat kami ini cukup membuat mungkin orang-orang lama ini apa sih WMS itu gitu ya. Nah, jadi saya membuat satu assessment tertentu, sehingga kita mau memastikan dulu sebenarnya cara-cara sekarang itu memang masih efektif atau tidak gitu ya. Kalau memang itu sudah masih efektif, ya nggak usah juga kita ganti gitu ya. Tetapi ketika itu sudah banyak masalah, maka kita perlu adanya teknologi baru gitu ya. Ini contohnya, kita belum ada WMS, jadi kita waktu itu masih melakukan dengan manual. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini, Vivo kita belum berjalan dengan baik, karena ada yang tertinggal sampai ada yang 3 tahun ya, waktu itu awal-awal saya masuk, masih ada yang tertinggal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa site kita masih mengandalkan perorangan, bahkan itu dicatat dengan manual gitu ya. Walaupun memang material kami ada material bulky dengan item yang tidak banyak, tetapi ini cukup merepotkan. Bahkan sempat juga ada yang tidak masuk gitu ya, kepala gudangnya tidak masuk, salah ambil gitu ya, untuk proses Vivo-nya itu ada. Nah, kemudian untuk hasil review audit, ini tidak ada masalah, audit ini lebih ke stock opnam ya. Nah, tetapi kita punya masalah gitu ya. Jadi memang cara-cara lama ini memang perlu diganti gitu. Dan nanti kita akan kasih skor untuk di setiap assessment kita ini gitu ya. Kemudian kalau memang kita mau ada menggunakan sistem ataupun teknologi baru seperti apa gitu, ada untungnya nggak sih buat kita, mengurangi nggak sih hal-hal yang di atas gitu ya. Jika memang itu mengurangi, ya memang kita perlu untuk melakukan sistem ini. Kemudian ini lebih ke review dari employee-nya, tujuannya lebih confirmation sebelum implementasi. Ini lebih caranya lebih ke meeting dan interview.
dari sisi BOD kami menyetujui karena memang dari sister company kita waktu itu sudah ada yang melaksanakan walaupun perlu direview lagi gitu ya. Nah, dari sisi BOD juga secara budget sudah menyetujui, cuma tetap harus dilakukan cek kesiapan tim di lapangan. Setelah kita lakukan cek di lapangan, dari sisi semua stakeholder yang terkait, terutama untuk WMS ini adalah orang-orang gudang tentunya lah ya. Kemudian juga ada tim IT dan logistik, maka ada beberapa yang memang belum pernah sama sekali tahu apa itu WMS gitu ya. Dan ada juga yang sudah tahu karena dia mungkin baru bergabung gitu ya. Tetapi untuk yang tim lama-lama ini rata-rata mereka tidak tahu apa itu WMS gitu. Nah, ini yang perlu kita akses lagi dan akhirnya tidak kita paksakan untuk segera kita lakukan gitu ya. Nah, ini final score-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya cara lama harus diganti karena memang target kita di bawah 40% ya. Kalau dia di atas 40%, artinya mungkin hanya perlu improve dari sistem ataupun cara-cara kita yang sekarang. Kemudian apakah perlu sistem baru? Oh iya, ternyata memang banyak hal yang harus yang bisa dihandle ataupun diselesaikan masalah-masalahnya. Nah, untuk pengetahuan karyawan ini cukup parah, bukan cukup parah sih ya, memang dari sisi knowledge belum sampai ke sana, mereka hanya kerja tahunya, tapi secara knowledge memang belum diimprove. Nah, ini kita sudah mulai saat ini untuk melakukan improve. Nah, dari final score ini, maka kami men-summary bahwa level manager top management oke untuk implementasinya, tetapi level staff itu harus dirubah dulu mindset, knowledge, dan new behavior-nya sebelum menggunakan WMS nanti gitu ya. Nah, inilah action yang sudah kita lakukan saat itu setelah kita assessment. Oh ternyata kita coba dulu mindset-nya dirubah ya, karena sudah mulai yang pertama dari start numbering location ya, kita kasih lokasi, kemudian using color ya, jadi ada warna-warna tertentu di bulan tertentu gitu ya. Ini sudah kita sampaikan sehingga mereka juga akhirnya ngerti oh WMS itu nantinya akan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian start ada tag materialnya gitu yang tadinya mungkin sebelumnya ada berdasarkan catatan saja. Kemudian ada WMS manual with Excel. Nah, ini kita yang terbaru. Jadi ini sudah mulai nih dengan Excel-nya. Jadi mereka sudah ngerti oh Vivo-nya sudah teratur gitu ya, dan jumlahnya sudah terkendali di lokasi tertentu gitu. Nah, ini juga kita kirimkan artikel-artikel tertentu ataupun ada teknologi apa untuk warehousing. Ini kita bombardir dengan knowledge yang ada. Sometimes ada dari ISCA group itu pernah ada misalnya atau apa ya, kita share juga ke mereka. Kita pernah di-share, kita share. Atau di grup supply chain lain gitu ya, ada knowledge tentang warehousing yang lebih dalam ataupun terbaru, kita sharing. Kemudian ada audit operasional ini yang kita jalankan. Nah, ini setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa nanti ketika kita menerapkan sistem ini, maka mereka sudah firm bahwa oh ya mereka sudah agak mengerti gitu ya. Assessment tadi bisa dilakukan kembali karena memang harus konfirmasi apakah mereka sudah siap atau tidak, tetapi bisa juga kita pastikan bahwa yang penting dari sisi kepala gudang, wakil kepala gudang, dan sampai level administrasi sudah mengerti tentang adanya WMS, lebih ke mindset dan behavior-nya. Nah, ini adalah penerapan kami setelah grand design, kemudian kita udah assessment. Makanya untuk yang WMS, tadi contohnya adalah WMS ya, tetapi kita tadi punya TMS, kemudian juga ada sistem lain, kita punya dashboard dan lain-lainnya, itu sudah kita lakukan juga dengan IT. Sadar nggak sadar, maka saya sebut sadar nggak sadar, mereka sebenarnya sudah mengikuti, sudah mulai menyesuaikan dengan sistem-sistem yang akan kita arahkan ke WMS, TMS gitu ya. Nah, nanti baru kita akan lakukan project ini. Kita akan start di Juli untuk projectnya, dan harapannya untuk WMS dan TMS bisa selesai di akhir TMS itu di pertengahan tahun depan, dan WMS sudah di akhir tahun ini. Nah, baru nanti kita sesuaikan dengan sistem kita. Oke, nah ini contohnya. Jadi daily stock tadinya kita belum ada gitu ya sama sekali, dan ini harian ini kita kirim. Ini untuk menggiring mereka bahwa nanti kita akan punya dashboard seperti itu. Itu dari saya, sharing saya dari current company.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Fajar. Cukup menarik tadi dalam PPT-nya ada kutipan sedikit bahwa transformation doesn't start with new technology. Transformation starts from mindset and will from all stakeholders. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi. Materinya adalah implementation lean manufacturing with line architecture design methodology to increase on-time delivery on work center of mixed products. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Ian Gibranata, CSCA CSCM, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Operation Excellence di Sinar Baja Elektrik. Bapak Ian sendiri mendapatkan gelar CSCA dan CSCM pada tahun 2020 dan sebelumnya beliau menempuh pendidikan di ITB dan ITS. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Bapak Ian. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Prima. Coba saya izin share dulu ya. Nah, untuk PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oh ya, selamat siang sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Prima atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada ICEA yang telah mengundang saya sebagai pembicara juga pada tahun ini. Sebenarnya untuk kali ini saya akan lebih sharing project yang saya lakukan dalam tahun 2021 kemarin. Nah, judulnya ini tentang mengimplementasikan lean manufacturing dengan metode yang namanya itu LADM. LADM itu sebenarnya Line Architecture Design Methodology. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan on-time delivery di salah satu work center. Nah, sebelumnya saya coba untuk menjelaskan tentang overview di Sinar Baja sendiri. Nah, di Sinar Baja sendiri ini, kalau kita lihat supply chain-nya seperti pada seperti pada PPT ini. Jadi SBE ini mempunyai banyak sekali supplier, sekitar 200 supplier dengan menyuplai seratusan part. Kemudian juga punya customer, ini juga kebanyakan ini B2B, jadi lebih ke distributor. Nah, distributornya juga ada 560-an yang tersebar di dunia. Nah, untuk project ini, kita akan memfokuskan di manufaktur ini. Nah, di manufaktur ini juga SBE sendiri itu mempunyai banyak sekali tipe. Jadi jumlah SKU-nya sendiri itu ada 670-an SKU. Dengan kapasitas plan-nya sekitar 4 juta per tahun. Nah, di SBE sendiri ini juga di bagian produksinya ada 4 line aktif. Nah, pada project ini, kita akan fokus di salah satu line saja. Nah, masalahnya itu ada di line yang namanya line TWD. Nah, TWD sendiri ini untuk pengenalan aja, TWD ini adalah salah satu speaker. Jadi, kembali lagi ya, tadi kan saya lupa juga menjelaskan SBE ini sebenarnya produknya apa. Produk SBE ini adalah speaker audio. Nah, jadi bisa dilihat yang di line TWD, produknya itu seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi ada macam-macam. Nah, jadi problem statement-nya itu pada Januari 2021 itu on time delivery-nya cukup rendah ya. Jadi yang on time itu ternyata cuma 40%. Di mana targetnya manajemen itu sebenarnya 97%. Nah, di line TWD sendiri itu ada 24 tipe yang jalan di line-nya, yang memiliki banyak proses yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengassembly TWD ini, produk ini itu secara general ada 4. Jadi perlu recon kit, driver, setengah jadi, dan packaging. Nah, di project ini saya akan men-share untuk yang recon kit saja.
Nah, jadi gambarannya seperti ini. Untuk flow-nya, flow prosesnya itu box center 1 adalah preparation, box center 2 adalah recon kit, box center 3 itu produknya adalah driver, box center 4 setengah jadi, box center 5 adalah packaging, dan alur flow-nya seperti ini hingga menjadi TWD produk. Nah, fokus kita ada di box center 2 aja. Jadi fokus kita adalah mengimprove on time delivery di box center 2 saja. Sebenarnya project besar secara keseluruhan itu mencakup semua box center. Cuman karena ini waktunya juga sangat terbatas, jadi saya ambil yang box center 2. Nah, di box center 2 ini dibagi beberapa operation. Nah, ini adalah operation-operation yang ada di box center 2. Jadi ada voice coil, plong dome, alum dome, sampai ke lem voice coil ke dome. Nah, maksud dari tabel ini itu adalah kita mengklasifikasikan dari 24 tipe yang ada di line TWD, itu nggak semua melewati operation. Jadi yang ada cawang ini adalah operation yang dilewati oleh tipe ini. Jadi misalnya di tipe yang pertama ini hanya melewati voice coil hingga TH1 saja. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran lebih jelasnya value stream mapping-nya di line TWD. Nah, fokus utama kita ada di operation-operation yang tadi saya jelaskan, yaitu ada di operation yang ada di kotak warna biru ini. Nah, dari value stream mapping, ini kita bisa melihat apa sih Kaizen burst atau masalah-masalah apa yang terjadi yang menyebabkan on-time delivery-nya itu nggak mencapai target. Nah, jadi dari Kaizen burst dan dari Genba yang dilakukan itu terpantau ada 5 ya. Yang pertama itu adanya demand order yang meningkat pada produk yang diproduksi tadi, yang dari 24 tipe itu demand-nya meningkat. Kemudian yang kedua itu ada unbalancing proses. Kemudian yang ketiga, part dari supplier itu problem, tidak sesuai specification. Yang keempat, standar total production kapasitasnya itu masih belum diketahui. Dan yang kelima adalah adanya proses rework dari reject. Nah, ini adalah kita masuk ke box center 2 tadi yang cukupnya saya perkecil lagi, yaitu ini adalah layout dari box center 2. Jadi di box center ini adalah initial condition. Jadi sebelum adanya improvement dengan menggunakan metode LADM itu. Nah, ini di box center ini itu mengerjakan operation-operation yang udah dijelaskan di slide awal-awal tadi. Jadi ini coba saya ambil dari salah satu contoh tipe. Jadi kan voice coil. Nah, ini adalah arah geraknya. Dapat dilihat nih dari mesin coil, dia lari ke mesin plong dome, kemudian lari lagi ke mesin pasang alum dome, kemudian lari ke mesin lem, kemudian balik ke mesin lem DH, kemudian baru masuk ke kereta. Dan di kereta ini itu udah jadi recon kit namanya, udah jadi produk WIP. Nah, yang jadi masalah di layout ini itu produksinya masih belum continuous untuk setiap operation. Dan dibutuhkan 12 operator untuk memproduksi WIP tersebut. Yang ketiga, lead time-nya itu untuk 24 tipe itu masih bervariasi, jadi belum bisa diketahui. Dan yang keempat, kapasitas produksinya juga sangat beragam dari 24 tipe itu. Nah, kalau kita lihat dari aliran gerak material di layout ini, itu kita tahu di manufacturing industri ada 8 ways kan. Nah, dari aliran geraknya tadi itu aja kita udah bisa menangkap kalau transportnya, waste transport itu udah sangat jelas sekali. Nah, nanti kita bahas juga ada waste apa aja yang bisa dieliminasi dengan menggunakan metode LADM itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui problem yang ada di lapangan, kita mencoba mengklasifikasikan ini tuh
di SBE sendiri itu kan produknya adalah tergolong yang inovatif produk, tetapi juga pabrik dengan skala besar, jadi butuh cost efisiensi, sehingga setelah beberapa kali diskusi dengan banyak pihak, diperlukan strategic fit. Nah, salah satu strategic fit untuk manufacturing yang bagus untuk diimplementasikan itu adalah LADM. Nah, LADM adalah Land Architecture Design Methodology. Nah, di sini ada beberapa tahap yang perlu dilakukan sebelum melakukan implementasi. Jadi, dari tipe-tipe yang ada di line, itu perlu diklasifikasikan. Tipe mana yang mempunyai urutan proses sama dan hampir-hampir mirip. Kemudian, setelah diklasifikasikan, kita perlu membakukan proses work center. Jadi, dibakukan gitu biar tidak ada yang saling tumpang tindih antar tipenya. Kemudian setelah prosesnya udah terdaftar di dalam work center yang akan mengimplementasikan LADM, itu kita harus tahu dan mereview forecast demand untuk setiap tipe. Jadi ini bagian dari supply chain-nya itu ada di sini sebenarnya. Jadi kita harus tahu forecast demand-nya dan di-linkkan dengan planning di manufacturing production-nya. Nah, kemudian kita buat review LADM, planning layout, dan trial LADM. Nah, ini adalah implementasinya. Jadi dari 24 tipe yang ada di line, tadi udah diklasterkan, ada sekitar 6 cluster. Jadi tiap cluster ini memiliki proses yang mirip dan hampir sama. Kemudian setelah itu dilakukan standarisasi proses. Jadi di tiap-tiap cluster ini prosesnya istilahnya diinstal. Jadi nanti di setiap work center 2 ini prosesnya urutannya sama semua. Seperti ini. Jadi nanti dibuat semacam di Excel gitu, diisi cycle time-nya untuk setiap tipe, dan yang di blok warna pink ini di tipe atau di cluster ini tuh tidak ada proses tersebut. Nah, kemudian dari prosesnya setelah diinstal, kita harus mengetahui demand, baik demand order maupun forecast-nya selama periode tertentu. Nah, kemudian dari situ kita olah datanya. Ini adalah clusternya. Nah, ini adalah pengolahan data untuk LADM. Jadi di pengolahan data ini sebenarnya ada 2 poin yang penting, yaitu takt time dan cycle time yang dibobot. Jadi takt time ini adalah konversi dari demand dan forecast, kemudian dihitung dari untuk menentukan cycle time minimum yang harus dikejar oleh produksi, sehingga demand-nya itu nanti bisa masuk dan on time delivery-nya bisa masuk juga. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan implementasi, ini adalah gambaran layout-nya. Jadi yang tadinya masih acak-acakan, ini sekarang udah sesuai dengan urutan proses dan flow-nya selalu sama untuk semua tipe. Nah, di kondisi final ini, jadi ada 4 poin yang berubah ya. Yang pertama itu production flow-nya itu jadi continuous untuk setiap operation dan untuk setiap tipenya, jadi sama semua. Kemudian yang awalnya operatornya ada 12, di sini cuma hanya butuh 8 operator untuk memproduksi WIP. Kemudian yang ketiga itu udah diketahui lead time-nya. Lead time-nya 3,5 jam untuk semua tipe. Dan average kapasitasnya ada 45 piece per hour. Nah, ini adalah hasil implementasinya. Untuk di awal-awal ini juga ada beberapa problem yang coba saya highlight di sini. Ini sumbu X-nya adalah jam, di mana jamnya itu harusnya targetnya adalah 45, dan yang sumbu Y-nya adalah output-nya. Nah, di jam pertama sampai 3,5 ini adalah emang lead time, jadi emang 0. Kemudian dia mulai naik dan stabil. Nah, di sini ada beberapa kayak
output yang tidak mencapai dan kembali ke nol ini karena problem dari demand-nya. Jadi demand-nya habis. Karena juga sistem di SBE ini, di perusahaan yang saat ini diimplementasikan tuh belum push order gitu. Nah, kemudian dari hasil implementasi tersebut perlu diimplementasikan juga supply chain strategi, di mana kita tahu salah satu supply chain strategi untuk manufacturing itu adalah push process. Nah, di proses push process ini kita bisa mengimplementasikan demand untuk make to stock. Nah, sebenarnya make to stock ini sangat cocok untuk digabungkan dengan metode LADM ini, sehingga flow-nya akan continuous terus. Nah, dari implementasi yang dilakukan, kita dapat melihat impact-nya itu apa. Nah, di sini tuh on time delivery-nya yang awalnya 40% langsung bisa meningkat 96%. Kemudian waste apa aja yang tadi bisa dihilangkan tuh yang pertama inventory. Jadi WIP-nya sudah tidak ada karena tidak ada prosesnya udah continuous. Kemudian transportnya jelas sudah tidak ada transport yang naik turun bolak-balik gitu, karena urutan prosesnya juga udah diurutkan berdasarkan urutan proses. Kemudian juga ada pengurangan non-utilized talent. Jadi ada pengurangan operator dari 12 ke 8. Nah, jadi kesimpulannya untuk manufacturing company yang responsif dan efisien dapat mengimplementasikan LADM. Nah, di LADM ini juga perlu mengimplementasikan push proses atau strategi agar prosesnya itu dapat berjalan lancar. Nah, untuk push proses ini juga dibutuhkan high accuracy forecast agar kedepannya tidak ada stok yang meningkat, karena ini kan lebih ke stok make to stock gitu ya. Jadi demikian yang dapat saya sharing pada sore ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Prima sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian. Selanjutnya setelah mendengarkan presentasi di sesi terakhir ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang belum atau ingin menyampaikan pertanyaan bisa di kolom chat. Tapi saya lihat sudah banyak nih pertanyaan yang masuk. Mungkin yang pertama pertanyaan untuk Pak Fajar dari Bapak Bonilax. Pak Fajar, apa saja parameter ukuran suatu teknologi dalam supply chain dapat dikatakan berhasil? Dan parameter apa saja suatu teknologi gagal dalam supply chain? Oke, ini berdasarkan pengalaman saya. Dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Boni. Pak Boni, ya. Jadi pengalaman saya, kalau berhasil atau tidaknya, yang pertama parameter pertama adalah sesuai dengan target awal nggak, gitu ya. Misalnya, jika memang itu terimplementasi 100%, harusnya target awal baik dari ROI kita, gitu ya, dari perhitungan awal, kemudian juga 2 dari sisi efisiensi, misalnya, itu tercapai tidak dari target kita. Nah, kalau memang itu tidak tercapai, artinya itu dianggap sebagai gagal, gitu ya. Tetapi memang justifikasinya di lapangan itu kan biasanya butuh penyesuaian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, makanya dari awal kita harus tahu dulu strategi targetnya, maksudnya targetnya itu berapa persen dulu gitu dari yang memang kita mau implementasikan. Apakah memang kita mau role model dulu, misalnya untuk satu tempat gitu ya, ataupun satu area dulu, misalnya kalau itu nasional gitu ya. Nah, jika memang itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan sesuai target, ya artinya itu berhasil. Jadi project itu kan bukan berarti asal jalan gitu ya, tetapi juga punya target awal, baik implementasinya, efisiensinya berapa persen,
ROI-nya berapa lama gitu kan. Menurut saya sih itu dari pengalaman saya, Pak Boni. Oke, terima kasih Pak Fajar atas Terima kasih. pertanyaannya, atas jawabannya, mohon maaf. Masih dari Pak Boni nih, tapi untuk Pak Ian. Pertanyaannya adalah ada 4 pertanyaan nih Pak Ian. Yang Oke, pertama, apakah WC2 merupakan WC bottleneck? Kemudian kedua, apakah juga dilakukan line balancing? Kemudian berapa takt time untuk production line ini? Dan apa strategi perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan inovasi produk yang berakibat pada responsiveness dan variasi model produk yang kemungkinan akan muncul dan mempengaruhi lini produksi. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Pak, saya mau memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa semua materi presentasi bisa dicek di websitenya ISCEA Indonesia. Bisa dicek di kolom chat ya. Silahkan Pak Ian. Oke, terima kasih Bu Prima. Nah, coba saya jawab satu persatu ya Pak Boni. Untuk pertanyaan pertama ini, apakah work center 2 merupakan work center bottleneck? Ya, ini merupakan work center bottleneck karena ini prosesnya juga yang paling lama dari value stream mapping-nya. Nah, untuk dilakukan line balancing, ya ini juga dilakukan line balancing antar operation-nya juga. Jadi di awal kan tadi dapat kita lihat di value stream-nya itu di awal cukup banyak sekali inventory. Nah, di inventory ini merupakan output dari ketidakbalansan. Jadi setelah dilakukannya line balancing dengan metode LADM itu sudah tidak ada lagi inventory di work center 2. Nah, kemudian untuk time produksi di line ini itu sekitar 76 detik dengan demand di periode itu. Jadi pada saat perhitungan yang dilakukan ini, demand untuk 6 bulan ke depan adalah sekitar 100.000 pieces volumenya. Jadi itu adalah time untuk forecast 100 ribuan. Nah, kemudian untuk pertanyaan keempat, ini memang yang menjadi semacam kayak yang membuat biasanya bagian R&D yang cukup tidak suka dengan adanya implementasi LADM ini, karena kan prosesnya dibatasin sehingga R&D tidak bisa seenaknya untuk melakukan variasi model. Nah, strategi perusahaan ini emang yang dilakukan itu lebih ke melibatkan R&D untuk melakukan proses tadi. Yang proses kedua yaitu install proses apa aja yang akan diinstal di work center. Jadi waktu proses instalasi itu melibatkan R&D sehingga R&D sendiri juga memiliki ruang untuk menciptakan variasi produk ke depannya. Seperti itu sih. Oke Pak Ian, mungkin untuk dari Pak Boni lagi nih masih dibilang dia mau verifikasi kepada Pak Ian antara kapasitas yang didapat dengan takt time apakah sudah berimbang? Iya, betul. Untuk kapasitas ini sudah berimbang. Jadi kapasitas yang dihasilkan yaitu 45 piece per jam itu adalah kapasitas dari takt time. Malah itu di bawahnya takt time sebenarnya, Pak. Seperti itu, Pak Boni. Oke, terima kasih Pak Ian. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Saiful Azmi kepada Pak Fajar lagi nih. Tadi sekilas Pak Saiful mendengar di presentasi Bapak, kebanyakan karyawan orang lama, bahkan ada yang di atas 20 tahun. Dan di perusahaan Bapak istilahnya masih sistem lama atau tradisional. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mensolidkan tim yang ada di akar rumput agar keluar dari zona nyaman mereka dan mau membaur dan beralih ke sistem baru yang lebih visioner? Biasanya di akar rumput dan orang-orang lama yang zona nyaman dengan sistem lama itu kritikal permasalahannya tuh Pak. Coba Pak Fajar.
Oke, ya memang butuh handling tersendiri ya Pak Saiful ya, terutama untuk orang-orang yang sudah bekerja cukup lama dengan cara yang mungkin berulang seperti itu gitu ya, dengan adanya new way atau cara-cara baru, yang pasti mereka juga agak sedikit wah untuk apa lagi sih ini gitu ya perubahan ini, padahal berjalan begini saja sudah cukup seperti itu. Nah, tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mau tujuannya apa dulu, dan itu harus dijelaskan ke mereka. Jadi benar-benar kita secara garis besar, totalan yang tadi saya gambarkan mungkin ya, tadi kan ada juga gambar untuk berapa tahun ke depan gitu, bahwa itu akan ada control tower misalnya, maka sistem-sistem apa saja yang bakalan ada gitu di project kita untuk next gitu. Nah, kita perlu support mereka dan kita perlu tentunya mindset mereka harus berubah gitu ya. Makanya tadi saya pakai cara-cara yang tadi. Sadar nggak sadar, ada beberapa sistem yang sekarang mereka sudah bantu, mereka sedang lakukan manual gitu ya. Nah, saya bantu mereka hanya dengan melakukan refresh aja gitu ya. Padahal semua data sudah ada di sistem. Gitu. Kenapa kita harus lakukan tarik lagi manual, kemudian dibaca satu-satu gitu kan? Nah, maka saya buatnya biasanya dengan IT saya kerjasama. Coba kita buat refresh cara ini biar lebih cepat. Nah, itu sudah merubah mindset mereka kok. Jadi, oh iya, ada cara yang lebih cepat ternyata. Ya, ini adalah part of dari kita nanti sistem kita yang akan besarnya demikian. Kemudian ini adalah salah satu contohnya saja. Jadi memang kita buat hal-hal yang simpel-simpel dulu, kita berikan ke mereka, baru mereka sudah mulai terbuka. Dan itu terbukti sih dari tahun ini sudah terlihat yang cara-cara lama mereka kita bantu untuk hanya modal refreshment aja gitu ya di Excel-nya pakai makro, itu aja mereka sudah mulai, oh iya sistem baru itu bukan berarti harus membuat mereka lebih sibuk. Ternyata enggak juga sih gitu. Itu sih Pak Saiful salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar dan juga Pak Ian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta SCIS 2022 ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan speech dari Prof. Nyoman selaku Presiden ISCEA Indonesia. Kepada Bapak Nyoman, dipersilahkan. Baik, Bu Rima, terima kasih sudah memandu acara pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah ini adalah acara online yang terakhir ya. Jadi saya mengikuti sebagian besar dari acara SCIS ini dari awal sampai terakhir. Ada beberapa yang saya miss karena jadwalnya kebetulan bentrok dengan kegiatan yang lain. Saya sendiri melihat ini adalah acara yang bagus sekali untuk kita semua. Saya sendiri juga belajar banyak hal dari presentasi Bapak Ibu semua di semua sesi sejak awal sampai saat ini gitu, karena memang kita rancang acara ini sebagai acara saling sharing ya, tukar-menukar pengalaman, informasi, best practice maupun inovasi-inovasi yang terjadi di lapangan, dan kita sangat senang acara yang sudah 3 tahun kita lakukan ini menarik minat banyak peserta maupun narasumber atau pembicara, yang artinya bahwa tujuan kita untuk saling belajar dan saling sharing satu sama lain itu bisa kita capai dengan baik. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin naik kelas gitu ya, artinya pemahaman kita terhadap sesuatu itu meningkat, maka kita harus bisa bercerita kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita pahami gitu. Dengan Bapak Ibu berpartisipasi sebagai speaker di dalam SCIS ini adalah sebuah proses pembelajaran juga, bukan hanya bagi yang mendengarkan, tentu saja ya bagi yang mendengarkan, tapi juga sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sedang menyajikan sesuatu, karena setiap kali kita
berbicara tentang sesuatu, otak kita itu mencerna lebih baik tentang apa yang sedang kita bicarakan, artinya understanding kita akan meningkat gitu. Nah, ini luar biasa, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk sharing dan untuk hadir di acara-acara ini, termasuk juga yang bersedia memandu acara seperti Ibu Prima pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk yang siang ini, terutama ada Pak Fajar, Pak Ian, Pak Bona, Pak Din. Saya kira sama, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita ingin ulangi lagi acara ini di tahun depan. Semoga masih berkesempatan untuk pada sharing satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa kita masih punya acara puncak ya di Jakarta pada tanggal 2 Juli. Silakan bagi yang belum barangkali kalau memang punya waktu atau berkesempatan untuk hadir, kita tentu akan sangat senang bisa bertemu bersama-sama karena selama ini kan pertemuannya hampir selalu online gitu ya. Baik pada sesi workshop yang saya deliver maupun pada Supply Chain Innovation Summit ini selama ini semuanya online. Sehingga saya kira kalau kita bisa bertemu, nuansanya akan sangat berbeda. Kebetulan hari ini saya dalam kapasitas saya sebagai dekan di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi di ITS. Ini tadi kebetulan kita mengadakan acara offline, pertemuan para mahasiswa S3 yang sudah 2 tahun, hampir selalu online gitu. Dan sebagian itu mahasiswa-mahasiswa yang memang baru masuk dalam 2 tahun. Jadi kita seringkali bertemu online, kemudian pertama kali ketemu dan pakai masker, sama-sama tidak bisa mengenali gitu. Jadi begitu kita buka masker dan tanya-tanya sedikit baru kita recognize ini Bapak A, Ibu B dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik ya pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya kira demikian, saya tidak berpanjang lebar karena mungkin sudah lumayan siang menuju ke sore, Bapak Ibu barangkali sudah lumayan lelah juga mengikuti acara. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari bersama ya. Jadi karena learning itu sekarang harus sepanjang hayat dan tidak ada istilah yang namanya orang itu pensiun kemudian berhenti berpikir dan berhenti untuk belajar. Bekerja secara formal boleh pensiun ya pada usia mungkin sudah 60-an 70-an. Kalau saya masih umur 75 baru pensiun. Kalau umur saya panjang, nanti umur 75 nanti saya baru pensiun sebagai profesor gitu. Nah, Bapak Ibu juga kalau pensiun umur 55, 60 itu masih muda sekali. Jadi tetaplah belajar gitu ya. Belajar itu sepanjang hayat dan itu katanya yang menyebabkan kita itu awet. Jadi tidak cepat tua begitu ya. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertatap muka secara online untuk sementara. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersilaturahmi ke depan dan tetap bisa saling menguatkan melalui sharing, melalui pertemanan, persaudaraan, persahabatan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Prima Sari, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Prof. Nyoman. Kemudian kita sudah hampir di ujung acara. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, ini acara online terakhir, tapi jangan khawatir, minggu depan kita ada acara offline. Acaranya akan diadakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, dengan keynote speaker kita, dengan Prof. Nyoman sendiri, dan juga Ibu Lisa Widodo, yang saat ini menjabat sebagai COO of Blibli. Kemudian acara offline minggu depan akan dibagi dalam 2 room yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Kurlianto dan juga oleh Ibu Erika Fatma. Kemudian untuk panitia ISCA Indonesia, kira-kira untuk hari ini nih udah terjual berapa tiket nih? Mungkin sudah bisa diupdate ke Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Terima kasih Ibu Prima atas kesempatannya. Kalau per hari ini udah cukup banyak ya. Kalau bisa dilihat di websitenya ISCA itu
Kalau sekarang tinggal sekitar 10 tiket. Sebenarnya minggu kemarin juga udah 10 tiket, terus kami tambah kuotanya gitu, biar Bapak dan Ibu bisa ikut untuk acara offline yang ini. Kan udah lama acara online kayak gini, jadi saatnya acara offline bisa tukar relasi, kenalan, nanti bisa connect via LinkedIn, tukeran WA langsung dengan para graduates lainnya, ataupun bertanya-tanya ke keynote speaker kita. Nah, ini untuk di luar dari di website kita, untuk pembelian minimal 5 orang bisa mengkontak saya di nomor yang ada di layar, ataupun admin WA kami, bisa diakses semuanya di isceaindonesia.com/link. Nanti untuk pembelian grup dalam 5 orang itu bisa mendapatkan harga spesial yang tidak didapatkan di website, seperti itu. Ya, itu aja sih pengumuman dari saya. Bu Prima, saya kembalikan lagi ke Bu Prima. Oke, terima kasih Pak Alo. Kemudian jangan lupa teman-teman, ISCA juga punya majalah. Edisi pertama majalah Supply Chain Insight. Teman-teman bisa akses sekarang di www.isceaindonesia.com/link. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Jadi kami dari ISCA Indonesia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dari kami. Kami mohon maaf kepada seluruh peserta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah mau berpartisipasi hari ini. Saya Prima undur diri dari acara hari ini. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.